Oke. Sudah berapa yang Anda tolak? Kebetulan kalau nolak banyak banget. Oh, Anda sukanya menolak ya? Iya. Tapi tidak suka kalau Ya ditolak? gimana kalau kurang cocok ya gimana? Harus cocok semua itu. Karena semua itu harus nyaman ya nggak? Oh iya betul. Kayak pendonor itu kan juga harus nyaman, tempat yang nyaman, Betul. pelayanan yang nyaman. Jadi semua itu harus nyaman. Semuanya Di harus luar ataupun di dalam gedung semua itu harus nyaman. Oh, oke. Halo sahabat PMI, ketemu lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis dan jangan di skip. Kali ini saya mau bahas soal donor darah. Donor darah itu enakan di luar atau di dalam? Menurut yang cowok enak luar apa dalam? Ini nggak dikenalin dulu apa gimana? Oh iya, mau kenalan dulu toh? Iya. Oh mau kenalan dulu. Oke, kali ini teman ngobrol saya ada Mbak Indah dan juga Mas Wahyu. Hai. Wih, kayak ketemu fans saja, dadah. Iya kan? Ya, habis ini fansnya banyak loh ini. Oh iya. Siap. Oke. Nah, ini ke ladies first dulu nggak apa-apa ya? Kan Siap. Cowok itu harus. Anda mengingatkan saya pada seseorang loh ketika menjawab Siapakah itu? siap gitu tuh mengingatkan seseorang loh. Oke. Mbak Indah nih, aku mau tanya. Apa ini, Mbak? Susah loh ini pertanyaannya. Nggak boleh searching, Dapat ini apa? dapat muk. Oke, kalau misalkan ada orang yang mau donor nih, tapi dia nggak tahu golongan darahnya apa, itu tuh tetap boleh donor apa enggak? Tetap boleh sih. Yang penting boleh. itu usianya harus 17 tahun sama berat badannya harus 45 lah. Berarti saya bisa dong ya? Oh, boleh. Bisa sekali. Kebisaan malah. Oh, kebiasaan malah dia. Usianya juga udah 17 tahun ke atas kan? Saya 17 tahun kurang 1 hari. 17 tahun ke atas, ke bawah aja gimana sih? Oke, berarti kalau misalkan belum tahu golongan darahnya pun sangat dibolehkan untuk donor darah ya, asal memenuhi persyaratan itu tadi. Oke, minimal usianya 17 tahun, berat badan 45 dan yang lain sebagainya itu nanti waktu pemeriksaan. Iya, Oke, betul sekali. keren sekali. Saya mau beralih ke Wahyu Deka. Nggih. Oke, ini dicubit dulu boleh nggak sih orang ini? Oh, ganti sini, Mbak. Boleh kok. Yang dijubit yang bagian mana dulu? Lu maunya di mana? Pasrah. Oke, Mas Wahyu, Ya. aku mau tanya nih, kan orang-orang ini sering banget nih kan masuk tuh DM-nya di sosial medianya PMI. Pas hari tanggal merah misalnya, PMI buka enggak Min, PMI buka enggak gitu. Nah sebenarnya PMI itu melayaninya kapan aja sih? Nah, ini. Jangan ngaget-ngagetin dong. Ini ya. Saya kagetan soalnya. Untuk semua warga, enggak harus warga Solo sih sebenarnya ya. bener-bener. Bisa dari luar kota, bisa dari Sabang sampai Merauke lah. Luar negeri juga bisa kan? Boleh dong. Oh, gitu. Betul sekali. Anda agak sombong ya. Oh. Oke, jadi gini. siapapun yang mau donor lah ya. Siapapun yang mau donor, khususnya di PMI Solo ya. Oke. Mau datang jam berapa aja, hari apa aja. Ini misalnya nih mau datang jam 2 malam. Jam 5 malam, monggo. Jam 5 nggak ada yang malam. Oh, Jam 5 nggak ada yang malam ya. jam 5 pagi. Oh ya, intinya di PMI Solo itu pelayanan untuk donor darahnya itu 24 jam. Oke. Jadi berapapun teman-teman yang mau datang untuk donor itu tetap kita layani. Jam berapapun ya. Jam berapapun. Karena kadang ada kan yang datang jam 3. Iya. Apalagi 3 pagi. Setiap pagi ada. Ada apalagi kalau pas puasa ya. Pas puasa. Sekalian Biasanya sahur. Sebelum sahur itu Oh, biasanya. sebelum sahur. Niat sekali. Donor dulu, habis itu baru sahur kayak gitu. Habis subuh pun pernah loh, ada loh. Ada. sering loh. Oh, oke, luar biasa sekali. Karena memang pendonor itu punya trik sendiri-sendiri ya. Trik dalam artian kan dia yang mengetahui kondisi tubuhnya dia gitu kan. Jadi mungkin aku baru fitnya jam 2 pagi ya udah donor aja jam 2 pagi gitu kan. Iya. Tapi
pada dasarnya PMI Solo tetap melayani 7 kali 24 7 kali 24 jam. Hari Minggu tetap buka. Wih, Kayak apa keren ini? loh. Iya dong, harus dong. Oke. Anda semangat sekali hari ini. Oh, semangat. Tadi sarapannya apa? Sarapannya cilok. Cilok. Itu di depan PMI ada cilok. Boleh dicoba. Emang zat-zat tepungnya cilok itu ada kadar semangatnya di situ. Ada rasa tersendiri Iya, pokoknya. di situ. betul, betul. Pokoknya kalau donor di PMI bisa beli ciloknya itu ya. Iya. Saya mau kembali ke Mbak Indah nih. Iya, iya. Donor itu kan ada dua ya kalau di PMI Solo. Ada yang di luar gedung atau biasanya menyebutnya adalah mobile unit. Ada juga yang di dalam gedung. Nah Mbak Indah ini kan sering banget nih donornya itu yang mobile unit ya Iya, kan. yang di luar. benar. Ya yang di luar. Oh lebih suka di luar. Apanya ini? Aduh. Maksudnya donornya, Oh, donor. donornya. Siap, siap. Maksudnya donornya gitu loh. Mbak Indah tuh lebih suka di luar gitu kan. Gimana Mbak Indah? Enggak, ini gini, mau di luar apa di dalam gitu aja udah. Aku harus belajar darimu ini, Mas. Oh, harus belajar. Dia adalah guru segala guru soalnya ya. Oke, daripada ini dimarahin istrinya Mas Wahyu ya. Iya. Dia udah beristri loh ya. Baru satu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh. Balik lagi ke pertanyaan tadi ya kan. Kalau misal ada orang yang pengen donor di luar gedung nih ya, katakanlah yang mobile unit itu tadi atau mungkin di bis di depan Pegadaian, itu syaratnya gimana dan bagaimana caranya? Untuk yang pertama kali donor ya, yang pertama kali donor tadi harus bawa kartu identitas, KTP, SIM, terus apa ya? Yang lainnya, kartu mahasiswa juga bisa. Yang penting ada fotonya. Yang penting ada fotonya. Terus Oke. itu tadi bawa berat badannya 45, usianya 17 ke atas. Kemudian itu yang pertama yang baru donor. Kalau yang udah donor itu waktunya harus 2 bulan lebih. Kalau misal genap 60 hari gitu ya. kalau misal kurang dari 60 hari nggak bisa gitu. Nanti oke. yang di adminnya itu nanti kayak ngeset nggak bisa donor, belum waktunya donor. Oh, oke. Keren ya. Gitu. Berarti harus sesuai dengan waktunya ya. Iya, tuh. Terus tadi apa lagi Mbak pertanyaannya? Aku lupa. Gimana caranya? Oh, itu kalau yang di luar gedung itu dikasihnya kayak formulir warna hijau. Itu oke. diisi. Nanti kalau misal kesusahan ngisi, diisi sama petugasnya nggak apa-apa. Biasanya aku juga ngisi kayak gitu. Oh, baik hati ya Anda Iya. ya. Sering membantu orang. Sering membantu. Sering membantu. Cantik, sering bantu. Makasih. Bagaimana Ini masih- orang-orang ini mau masih- donor ya? Iya kan, boy. Oi, kita semua. Wes. Ngeri sih. Anda nggak soal cewek tuh langsung radar Neptunusnya tuh bisa. Oke. Lanjut. Aduh ya Allah. Berarti kalau misalkan usianya 17 kurang sehari nih, besok baru ulang tahun ke 17 tahun ya kan, Iya. Sweet 17 itu juga tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Oh, oke harus genap 17 tahun. Lebih baik lebih daripada kurang. Oh iya, lebih baik lebih loh daripada kurang ya. Oke, tercatat. Dan aku mau beralih lagi ke Wahyu Deka nih. Kayaknya dia raut wajahnya itu seperti berkata, tanyain aku gitu. Iya Kak. Saya mau tanya Siap. tentang perbedaan. Biasanya kan cowok ini jago banding ya kan. Oke. Emang ada nggak sih bedanya kalau kita donor di luar dengan donor di dalam? Sama cuy. Sama. Aku masih Capek ya? Capek. Iya benar. Sama. Sama aja. Oh sama. Soalnya untuk donor di dalam gedung atau di luar gedung untuk persyaratannya dan sebagainya itu sama ya. Sama, Untuk oke. membawa KTP, identitas dan sebagainya nanti melalui pendaftaran dulu, diseleksi dulu, diperiksa dulu layak donor atau tidak. Kalau layak kita ambil donor, kalau belum layak kita bukan tolak ya, tapi kita suruh menunda dulu. Gitu. oke. Nanti baru kembali lagi setelah 1 hari atau 2 hari atau berikutnya gitu. Oke. Sudah berapa yang Anda tolak? Kebetulan kalau nolak banyak
banget. Oh, Anda sukanya menolak ya? Iya. Tapi tidak suka kalau Ya ditolak. gimana kalau kurang cocok ya gimana? Harus cocok semua itu. Karena semua itu harus nyaman ya nggak? Oh iya betul. Kayak pendonor itu kan juga harus nyaman, tempat yang nyaman, Iya, Betul. pelayanan yang nyaman. Jadi semua itu harus nyaman. Semuanya Di harus luar ataupun di dalam gedung semua itu harus nyaman. Oh, oke. Bisa aja ya. Bisa dong. Oke, tadi maksudnya aman dan nyaman itu adalah pendonornya aman, pasien yang menerima pun juga aman, Iya, gitu betul ya. banget, betul banget Oke, itu. jangan berpikir negatif, walaupun wajahnya terlihat negatif. Kalau misalkan donor dalam gedung, benefit yang didapatkan para pendonor itu apa? Untuk benefit yang didapatkan untuk pendonornya yang pasti pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu dapat pemeriksaan HB gratis, golongan darah gratis, Betul, yang tensi baru ya. gratis. Itu sama juga ya di luar, di dalam gedung sama. Terus nanti ada pemeriksaan 4 parameter penyakit juga itu kan nanti juga dapat untuk pendonornya. Selain itu juga nanti ada dapat snack. Iya. Iya, Makanan Di luar kan minuman, dapat di snack luar juga, Bapak. Gimana sih, Bapak? Tapi Ini belum. kalau di dalam Apa? gedung beda dong. Beda. Bisa nggak kalau podcastnya nggak usah ngedep dia gitu, gimana sih? Ini ya serius ini. Oh ya, oke. Nih, kalau lu lupa deh nih ya. Ini yang mau donor di dalam gedung ada tambahannya, Bro. Apa nih? Snack dapat bisa milih isinya. Oh, bisa milih isinya. Iya. Oke. Luar gedung bisa nggak sih? Aduh, nggak bisa Nggak sih. bisa ya? Nggak bisa dong. Tapi Dapatnya nggak cuma apa, tapi itu. yang penting dapat snack ya kan. Iya, Tapi kalau di dalam gedung itu nanti kita bisa milih isi snacknya. Oh, oke. Bisa Iya, betul, ada betul. macam-macam sih snacknya. Biasanya ada 2 sampai 3 pilihan. Jadi ada A isinya apa, snack B isinya apa, snack C dan seterusnya. Nanti kita bisa pilih di situ. Oke. Kemudian selain snack itu di dalam gedung juga dapat kopi, Bro. Kopi Yang sama- ngopi-ngopi ya. Kopi senja Kopi itu lengkap, ya. ada rasa latte nih, latte. Cappuccino. Iya. Kopi hitam ada. Oke. Latte Mas satu. Latte. Terus ya. Oke, terus apa lagi? Selain itu juga ada es krim. Es krim juga dapat. Bisa milih salah satu ya. Ada es krim, kopi, air putih, ada lengkap. Air putih itu pilihan ya. Oh iya dong. Oh, air putih. Air putih nggak ada sih, bebas sih air putih. Oke, selain itu Selain itu apa ya? free Ya, wifi mungkin- kayaknya ya. Oh iya, free wifi. Jadi Oke. kalau ada yang benar masih menunggu pendaftaran, nunggu dipanggil, itu kan bisa duduk dulu, bisa wifi-an, buka YouTube, Jabri PMI Solo. Yoi. Anda ternyata tanpa di briefing bisa juga ya. Keren sekali. Suka ya. Jadi banyak sih Oke, banyak. berarti kalau misalkan nunggu mau tiktokan dulu juga boleh, Boleh ya. dong, boleh. Karena kan Boleh sekali. tempatnya juga TikTokan, sangat instagramable. wes. Iya, kan baru tuh. Baru Ya, ada yang baru ya di Ada. sudut itu ya. Oke, luar biasa. Itu adalah segudang kalau misalkan teman-teman semua donornya di dalam gedung. Bisa pilih snack, ada es krim, kopi, jahe, teh dan yang lain sebagainya ya. Yang Oke. kedinginan bisa minum kopi. Oh, ya tak kan? kira yang kedinginan hubungi saya, tak kasih selimut gitu loh, tak pikir. Yang kepanasan bisa minum es. Oh iya. Kalau yang lapar kayak ngapa? Lapar nanti tak traktir Mas. Oh, beneran ya? Beneran ya? Khusus ini Ibu. Kok kamu pilih-pilih sih? Terus gimana? Masa mau dua nggak kuat ayo. Oh. Satu-satu dulu. Ya, ini kan Senin, Ibit. Ntar Selasa Kamu aku. malam Jumat aja. Oh iya. Makanya banyak. Oh, kalau malam Jumat tuh spesial Terus makanya pakai Mbak ya. dupa juga kayak. Oh iya, bener sih, bener. Ayamnya nggak cuma satu. Oke, aku beralih ke Mbak Indah. Ini tuh kan tadi Mas Wahyu sudah menjelaskan tentang benefitnya Benefitnya, kalau iya. kita donor di dalam gedung kan. Kalau di luar gedung, benefitnya apa aja? Benefitnya itu sih kebanyakan itu yang antusias donor itu gak cuman kota Surakarta aja, tapi itu dari luar kota. Tadi kayak sama yang dibilang sama Mas Dika, dari Klaten ada, dari Sukoharjo ada. Kalau dari Klaten mau ke PMI Solo kan jauh banget. Terus ada alternatif lain nih di bus donor di depan Oh, pengadilan itu, oke. kan lebih deket, lebih cepet juga. Kayak Oke, gitu. tapi mungkin bisa juga ya kayak cek
jadwal mobile unit hari ini kemana aja, barangkali kan ada yang dekat rumah deket, gitu iya, kan. bener. Oke. Itu bisa dicek Dia di ngeceknya di Instagram. mana ya untuk jadwal itu ya? Oh, santai dong. Ngeceknya bisa di sosial medianya PMI. Di situ setiap hari update atau lewat aplikasi Ayo Donor itu juga bisa dicek lewat situ. Oke. Ya, harus download aplikasinya ini. Ya. Iya, harus download aplikasinya. Untuk para ini pendonor Agak bisa deket follow dong IG-nya. ngomongnya. Ya, Bisa follow IG-nya PMI Solo. Nanti bisa di situ bisa dilihat jadwal untuk donor Betul, darahnya di betul. luar sampai di luar Betul. gedung. barangkali baru deket sekitar situ kan, terus sudah jadwalnya donor bisa kan ke situ. Oke. Luar biasa, PMI Solo kurang apa sih? Nah, ini kan sebelum donor nih ya Mbak Indah ya. Biasanya kan ada rangkaian screening nih, pemeriksaan screening mulai dari tensi, HB, lain sebagainya gitu kan. Ada nggak sih tips khusus gitu biar kalau misalkan nih kita donor di luar gedung tuh bisa lolos gitu? Gitu. Kalau biasanya itu tipsnya kebanyakan yang ditolak itu karena HB ya Mbak ya. Jadi HB-nya itu kebanyakan rendah. 12,3 itu kan kita tolak juga. Padahal miris banget ya. Maksudnya kan sehari kan 12,5 gitu loh. Cuman tinggal 2 aja loh. Tapi tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa Oke. karena syaratnya kan 12,5. Nah itu biasanya 3 hari atau enggak 1 mingguan itu kayak konsumsi yang berprotein, daging merah, terus kayak kurangin teh, terus banyak minum air putih itu penting banget buat memperlancar untuk donor darahnya kayak gitu. Biasanya kan kalau air putihnya dikit itu nanti ngalirnya darah itu lama banget Mbak. Oh gitu. Ternyata air putih juga berpengaruh ya. Makanya di dalam gedung disediain air putih. Oh Itu gitu. juga salah satu ininya. Dan kayaknya manfaat air putih juga banyak banget kan ya. Apalagi kalau pas habis naik tangga deg-degan, mungkin minum air putih bisa agak tenang gitu ya. Berarti kakak dia ini deg-degannya cuma karena naik tangga ya sebenarnya. Iya benar. Itu ya, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Menurut Anda sekarang saya tidak deg-degan. Biasa kan kalau orang yang berbadan seperti saya ya sedikit seksi gitu kan. Oh, seksi ya? Ya gitu. Kalau naik tangga kan agak ngap. Kirain yang deg-degan malah tangganya karena seksinya. Oh iya, itu nggak deg-degan sih, lebih ke bergetar tangganya ya. Oke. Itu sih biasanya kalau rata-rata karena HB ya, berarti bisa dengan cara 3 hari atau seminggu sebelumnya konsumsi daging merah. Iya. Oke, dan minum air putih kayak gitu. Dan air putih juga ternyata mempengaruhi flow-nya si darah itu sendiri ya. Betul banget. Oke, luar biasa. Saya mau kembali ke Anda nih. Jangan lihat dong Mbak. Saya mau Iya, pulang. pengennya sih nggak lihat ya, karena wajahnya tuh sudah bikin ketawa terus gitu loh. Mas Wahyu ini di PMI sebagai aftap sudah berapa lama? Di Aftab berapa lama ya? Lupa aku. Oh, Saking tuanya. Saking tuanya. kan kita satu angkatan, Ini Pak. kan kita bareng ya, bareng ya. Iya, kita bareng ya. Kita Udah 2019 ya. 10 tahun ya? Enggak dong. Kalau itu kamu aja. Aku enggak dong. Kita dari 2019 kan. Berarti 2019 sampai sekarang udah ya sekitar 4 tahun. 4 tahun berarti ya. 4 tahun. Pasti pernah kan nemu pendonor tuh yang 4 tahun ya? Udah 4 tahun, Pak. Bentar lagi masuk TK, Pak. Ya ampun, 5 tahun masuk TK. Pasti sudah sering ketemu yang namanya kayak pendonor tuh selesai donor tapi darahnya masih ngucur terus gitu loh, ya kan? Oh, iya, Pasti pernah sering sih, kan, pernah sih, sering pernah sih. ketemu kan. Nah itu tuh sebenarnya apa yang harus dilakukan sih untuk menghindari hal itu? Untuk menghindari kebocoran habis donor ya, itu sebenarnya mudah sih sebenarnya, mudah banget malah. Sebenarnya setelah selesai donor itu harusnya istirahat. Oh, Nah, jadi untuk misalkan kan habis donor nih, habis donor, otomatis kan untuk jaringan kulitnya kan terkena jarum, Iya, tusuk oke, jarum, oke. karena tusuk jarum itu kan harus ada pemulihan untuk penutupan jaringan kulitnya lagi setelah kena benda tajam. Itu pun sebenarnya harus istirahat sekitar 1-2 menit aja cukup sebenarnya. oke. Dengan tangannya dirilekskan. Jadi ketika selesai donor darah, kenapa kita sering untuk suruh menekan terus diangkat sedikit supaya ini tangan lebih tinggi dari jantung gitu kan, supaya sebenarnya untuk
apa namanya? Mengurangi. Mengurangi Oke, mengurangi aliran darahnya itu Terus ya juga biar kan kenapa setelah donor kita suruh istirahat dulu di depan, minum kopi, kita ambil es dan sebagainya. Salah satu tujuannya juga itu. Nanti ketika ada kebocoran di masih di intinya Masih di areanya PMI. lah. Oke. Jadi kita masih bisa cover gitu. Betul, Oh, oke. masih bisa dibenahi lagi. Tapi kalau di luar gedung juga sama. Maksudnya pernah menemukan kejadian seperti itu? Pernah Ya. Dan ya rata-rata cara penanganannya sama sih ya. sama. Oke. Intinya sih istirahat bentar aja. Iya, istirahat sebentar lah. Mhm. Paling lama berapa nih? 5 menit? 5 1 menit jam? lah, enggak sampai 1 1 jam keturun. Keturun dong, keturun. Keturun malah dikancani Wahyu Deka. Iya kan? Iya. Sebenarnya Wahyu Deka ini kalau serius juga keren loh. Loh, kurang serius apa? Oh, iya. Aku ini serius selalu loh. Oh iya, oke. Nah, aku mau tanya ke Mbak Indah nih. Orang itu kan apa namanya? Waktu donornya dia, waktu donor tuh dalam artian durasi dia waktu darah diambil itu kan beda-beda kan. Nah, itu tuh cara mengatasinya gimana? Kenapa kok bisa terpengaruh gitu waktu donornya tuh beda-beda? Gitu ya. Kayak ada yang lama, ada yang cepet Ya, kayak gitu kan. betul. Itu pengaruhnya itu pembuluh darahnya. Kan Oh, pembuluh darah. iya, kayak ada yang pembuluh darah kecil, ada yang pembuluh darahnya besar. Terus kayak teknik apa sih? Untuk penusukan itu juga termasuk. Oh, oke. Kayak harus pintar-pintar. Oh, kalau yang venanya kecil harus kayak gini, venanya besar harus kayak gini, kayak gitu. Terus ya tadi kayak yang tak jelasin tadi. Misalnya nih venanya besar tapi kayak aliran darahnya atau HB-nya itu ada ambang atas kayak 16,7 atau mau 17, itu biasanya darahnya ngalirnya lama. Oh, Biasanya- karena dia lebih kental ya biasanya. Oke. Biasanya itu konsumsi air putihnya kurang. Gitu. Oh, oke. Lagi-lagi air putih Tetep ya air kan? putih, Tetep tetep air ini. putih. Oke, ternyata itu pengaruhnya karena venanya ada yang Vena, besar, ada iya. yang kecil. Betul Oke. sekali. Nah, ini saya mau ke Deka lagi. Deka, Wahyu Deka. Manggil Mas gitu boleh nggak sih? jangan. Oh, jangan Om. Om. Aku panggilnya Om Om aja. Wahyu. Apa Pak? Pak D. Ini kan tadi Mbak Indah sudah menjelaskan bahwa vena itu ada yang besar, ada yang kecil. Iya, Pembuluh betul. darah ada yang besar, ada yang kecil, ya kan. Nah, apakah sih misalkan ada yang punya pemilik ada yang pemilik vena kecil? Oh ini kayak aku ini venanya kecil nih Mas. Oh iya, kelihatan sih. Kalau aku venanya gede, kelihatan kan? Mbak Dia suka yang gede apa yang kecil sih? Yang gede dong, Gede dong. yoi. Oh. Misalkan ada yang venanya kecil ya kayak Mbak Indah tadi itu venanya kecil. Itu bisa dilatih nggak supaya biar venanya tuh membesar ukurannya? Ukuran vena menjadi lebih besar. Iya. Mungkin ini ya untuk treatment itu sendiri mungkin untuk membesarkan vena kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Oh, nggak bisa. Kayaknya, tapi boleh di ini ya, boleh searching di Google ya. Nanti bisa ini gimana maksudnya. Kalau untuk vena itu sendiri kan misalkan kita dengan olahraga rutin, olahraga Oh itu iya, sebenarnya itu bukan untuk memperbesar vena sih, tapi lebih ke merelaksasi si vena itu sendiri. Misalkan ketika si pendonor tegang dan sebagainya, adrenalinnya naik, itu kan ada otot di sekitar vena, itu kan nanti dianya ototnya tegang. Jadi venanya bisa kehimpit otot Otot-ototnya. tersebut. Kemudian vena kan di bawah kulit ya. Di bawah Iya. Iya, kalau di atas bahaya dong. Iya. di bawah kulit. Di Jadi atas vena, bahaya dong. vena ini kulit, vena di antara kulit sama vena ini kan masih ada lemak juga. Anda lemaknya jangan penekanan menghadap ke saya dong, Pak. Jadi itu juga berpengaruh banget loh itu ya. Oh iya. Untuk mungkin berat badan yang berlebihan. Oh, kayak gitu. body shaming. Enggak, ini serius Ya, sih, serius oke. sih. Iya, tapi serius Untuk itu. berat badan yang berlebihan itu bisa nanti mungkin diet kayak gitu. Nanti kan jadi itu pengaruhnya untuk vena yang di bawah kulit itu nanti bisa ketutup lemak. Oke. Jadi mungkin bisa juga besar sebenarnya si vena itu, cuman karena ketutupan lemak, jadi emang agak susah dicarinya. Berarti yang menghambat itu lemaknya. Yang menghambat itu lemaknya. Makasih loh ya. Ya, jadi untuk treatment membesarkan vena saya kira Nggak ada.
belum ada sih. Belum ada. Tapi nanti bisa dicek lah, bisa di oke. googling gitu. Oke, luar biasa. Tapi aku juga pernah dengar sih katanya kalau vena itu emang bawaan. Iya. Bawaan dari kita lahir kan. Itu maksudnya bawaan emang mutasi genetik atau memang dari yang di atas ya ini ya kurang Ya, ini kurang juga. tahu ya. Pokoknya intinya kalau untuk treatment memperbesar vena itu tidak ada. Tidak Tapi ada. kalau mau memperlancar darah keluar itu keluar. bisa sering minum air putih. Minum air putih, olahraga yang cukup, makan minum yang seimbang itu Oke. pengaruh banget, pengaruh banget. Relaksasi harus nggak boleh yang stresor yang tinggi kayak gitu, itu pengaruh banget. Bijak sekali. Bijak sekali ini yang terakhir. Penonton. Rame ya. Apa? Kenapa? Oh, itu instruktur ya? Teman saya sih ada yang instruktur senam. Namanya siapa ya lupa. Siapa? Siapa ya? Instruktur senam pokoknya itu namanya. Oh, kamu tuh coach PPGD. Oh my god. Oh iya, jadi ini aku Mau spill sedikit boleh ya? Dadanya enggak? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak kalau Kan saya tidak henti jantung, Pak. henti apa dulu nih? Henti mencintaimu. Oke. Ternyata Mas Wahyu ini selain menjadi aftab, dia juga seorang coach dalam pelatihan PPGD yang diadakan PMI ya. Jangan gitulah, bukan coach ya, cuman ya membantu aja lah teman-teman yang Ini. Anda ini merendah untuk melangit. serius. Ya pokoknya sudah kompeten lah ya di bidang Insya Allah sih. PPGD. Amin. Amin. Kan sudah pelatihan nanti. Ya karena kemarin habis pelatihan, jadi mungkin ya karena habis latihan masih ini ya, masih seger otaknya ya. jadi bantu teman-teman yang itu. Oh, oke. Mungkin kalau nanti udah kelamaan udah Oh, berarti ini waktu yang pas ya mengajak Mas Wahyu sama Mbak Indah podcast saat ini tuh waktunya pas ya berarti ya. sebelum nanti nge-freeze. Takutnya kalau Selasa nge-freeze gitu. Rebo ngunci gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti kesimpulannya adalah intinya mau donor di dalam gedung ataupun di luar gedung itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Semuanya tetap sama. aja cuy. Dari segi pelayanan pun juga semuanya tetap sama ya. Oke, hanya mungkin yang membedakan fasilitas snacknya tadi itu kali ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau mau di bis donor bikin TikTok juga nggak apa-apa kan? Boleh. Boleh kan? Oke, duet sama Mbak Indah juga boleh. Yakin mau joget-joget gini-gini? Oke, pokoknya gitu aja buat teman-teman semuanya ya, sudah waktunya donor, silakan donor, boleh di dalam gedung, boleh di luar gedung, bebas senyamannya kalian. Oke. Ya udah gitu aja. Kita lanjut besok lagi podcastnya. Terima kasih buat Mbak Indah sama Mas Wahyu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.